bulan yang kita lihat, dan bintang yang bertaburan di langit malam yang cerah merupakan fenomena astronomi yang sangat indah. Tapi, jika kita melihat secara luas, di luar sana masih banyak rahasia ruang angkasa yang belum kita ketahui. Inilah bumi, tempat kita tinggal dengan populasi manusia tak terhitung banyaknya, dan tempat para astronom melakukan penelitian menguak misteri dari alam semesta. Selamat datang di sistem tata surya, atau disebut dengan solar system. Sistem tata surya kita termasuk dalam bagian alam semesta yang sangat luas. Tata surya terletak di dalam suatu galaksi dari sekian banyaknya galaksi yang ada di ruang angkasa. Sistem tata surya kita termasuk ke dalam bagian galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya kita tersusun dari beberapa bagian, yaitu matahari dan 8 planet yang mengelilinginya seperti Merkurius, Venus, bumi tempat kita tinggal, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sekarang, yang sedang Anda lihat ini adalah nebula. Menyadari bahwa kita merupakan bagian kecil dari banyaknya galaksi di luar sana, maka di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kejadian yang ada di luar angkasa yang membutuhkan pemahaman ilmu dan kolaborasi astronomi secara global. 17 Agustus 2017, gelombang gravitasi terdeteksi oleh LIGO di USA. Tidak lama kemudian, banyak teleskop diarahkan ke langit untuk perkirakan sumbernya. Akhirnya, astronom menyimpulkan bahwa gelombang tadi berasal dari penggabungan pasangan bintang neutron. Melihat fenomena tersebut, alangkah baiknya kita dengarkan langsung penjelasan dari pakar astronomi, sekaligus peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sedang berada di University of Southampton, yaitu Dr. Rorom Priyatikanto, MSI. Kejadian gelombang gravitasi 1708-17 bisa dikatakan sebagai kejadian istimewa. Selain karena kejadian itu jarang terjadi, setidaknya ada 3 alasan tambahan yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, kebetulan peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 2017 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-72. Hal itu terjadi pada pukul 19.41 WIB. Dan kemungkinan itu terjadi di satu galaksi yang tidak terlalu jauh, dinomori dengan NGC 4993. Alasan yang kedua, gelombang gravitasi tersebut diperkirakan berasal dari tabrakan atau merger 2 buah bintang neutron, 2 buah mayat bintang yang tidak terlalu besar masanya dan masih bisa memancarkan cahaya. Kedua bintang neutron itu mengalami spiral in dan pada akhirnya bergabung menjadi satu. Alasan ketiga, peristiwa 1708-17 mendemonstrasikan bagaimana astronom dunia berkolaborasi untuk menguak misteri apa yang ada di balik kejadian gelombang gravitasi tersebut. Bayangkan saja, terjadi kolaborasi antara 4.000 astronom. 4.000 itu jumlahnya kira-kira sepertiga astronom profesional yang ada di dunia.
Mereka semua bekerja sama untuk mengusulkan proposal, membuat pengamatan, melakukan analisis data dan sebagainya, hingga berujung pada kira-kira 100 publikasi ilmiah yang fenomenal. Sebuah artikel berjudul Characterization of the Eclipsing Post-Common Envelope Binary EIC 6004 0774 merupakan salah satu buah dari kolaborasi riset antara peneliti dari Pusat Riset Antariksa BRIN, yakni saya sendiri, Rorom Priyatikanto, bersama beberapa kolega. Yang pertama, Profesor Christian Nicke dari University of Southampton, Dr. Simon Skaringi dari Durham University, kemudian Jacob Brink dan juga David Buckley dari South African Astronomical Observatory. Makalah ini membahas satu objek menarik di salah satu belahan bumi selatan, yakni TIC 60040774. Objek ini pertama kali diidentifikasi keistimewaannya berdasarkan data atau potret dari Transiting Exoplanet Survey Satellite. Selama beberapa waktu, satelit ini sempat mendeteksi sinyal dari objek TIC 60040774 dan mengidentifikasi adanya transit. Transit terjadi ketika ada perubahan terang atau intensitas dari objek langit akibat tertutupi oleh objek lain. Nah, transit tersebut berulang kira-kira 9 jam sekali dan diperkirakan bahwa objek itu bukanlah objek planet, melainkan sesuatu hal yang lain yang lebih menarik. Kalau kita lihat dari potret dari tes, memang resolusi tes ini tidak terlalu baik sehingga tidak dapat memisahkan atau tidak dapat melihat objek of interest kita dengan cukup jelas. Akan tetapi bila menggunakan teleskop yang lebih besar, misalnya Palomar teleskop, kita bisa mengidentifikasi adanya objek biru di tengah medan pandang kita. Nah, berikut adalah gambaran kurva cahaya atau bagaimana perubahan cahaya dari TIC 60040774 selama beberapa waktu, dan dilihat dari tajamnya transit yang terjadi, maka diperkirakan ukuran objek yang tergerhana atau yang tertutupi oleh objek itu relatif kecil. Nah, kemungkinan besar objek ini merupakan pasangan bintang Katai Putih dan bintang deret utama yang bermassa relatif rendah. Akan tetapi, pertanyaannya adalah seberapa rendah, seberapa jauh dari jarak pisahnya, bagaimana komponen keduanya itu berevolusi, temperaturnya berapa dan sebagainya. Banyak sekali pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, maka dari itu pada bulan November tahun 2021 kami lakukan pengamatan menggunakan South African Large Telescope untuk mendapatkan spektrum atau sidik jari dari objek tersebut. Berdasarkan sidik jari tersebutlah kita lakukan beberapa pemodelan dan disimpulkan beberapa poin penting. Karakteristik dari objek tersebut telah ditentukan dengan cukup baik, dan kami menyimpulkan bahwa TIC 60040774 merupakan salah satu bintang ganda dengan komponen yang istimewa sehingga kita bisa menjadikan objek ini sebagai target untuk pengamatan di masa yang akan datang. Bukan tidak mungkin ada planet yang telah survive atau bertahan melewati masa-masa kritis evolusi bintang primer yang pernah mengembang sedemikian besar. Bayangkan saja ada planet-planet yang dulu pernah tertelan oleh bintang tapi sekarang masih bertahan. Nah, tentunya ini masih berupa spekulasi. Pengamatan tindak lanjut perlu dilakukan. Bisa jadi nanti teleskop raksasa yang akan beroperasi di Timau membantu menguak misteri ini. Selamat datang di Pusat Riset Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pusat Riset Antariksa memiliki tugas dan fungsi teknis penelitian, pengembangan, pengkajian,
penerapan, dan penyelenggaraan keantariksaan. Di sini, kita akan mendengarkan paparan dan penjelasan dari Profesor Dr. Thomas Djamaluddin terkait astronomi dan keantariksaan. Astronomi adalah bidang ilmu yang mempelajari objek-objek langit, planet di tata surya, bintang-bintang di galaksi kita, atau galaksi luar yang sangat jauh. Tentu pengamatan astronomi ini sangat memerlukan kolaborasi internasional karena dalam beberapa hal itu memerlukan pengamatan dari beberapa tempat yang memungkinkan pengamatan secara berkesinambungan. Di Indonesia akan segera dibangun Observatorium Nasional dengan teleskop 3,8 meter, ini teleskop terbesar di Asia Tenggara, dan dengan fasilitas kamera untuk pengamatan fotometri. Tentu nanti akan dilengkapi dengan perlengkapan yang lain, tetapi Observatorium Nasional ini memungkinkan untuk membangun jejaring pengamatan secara global. Posisi Timau di Nusa Tenggara Timur itu sangat dekat dengan ekuator sehingga memungkinkan pengamatan di langit belahan utara dan langit belahan selatan. Tentu ini menjadi salah satu keunggulan dari lokasi pengamatan di kawasan Observatorium Nasional di Timau dan di Kupang. Kondisi cuaca yang kering dan malam cerahnya paling panjang di Indonesia, ini juga diharapkan pengamatan itu menjadi lebih efektif dengan waktu yang lebih panjang. Nah, tentu ini menjadi posisi yang ditawarkan kepada astronom global untuk bisa melakukan kolaborasi riset pengamatan objek-objek astronomi. Nah, dengan posisi yang cukup menarik dan strategis di Observatorium Timau tersebut, BRIN, khususnya Pusat Riset Antariksa, bersama dengan Balai Pengelola Observatorium Nasional di Kupang, tentu akan memperkuat jejaring kolaborasi pengamatan objek-objek astronomi. Ada kondisi pengamatan yang disebut sebagai campaign, yaitu pengamatan satu objek antariksa yang waktunya sangat terbatas, tetapi kemudian intensif dilakukan oleh berbagai observatorium nasional. Dan tentu ini menjadi salah satu cara kita juga berkolaborasi dengan memanfaatkan observatorium yang ada tersebut. Pengamatan bisa mulai dari pengamatan objek-objek di tata surya, bisa planet, mungkin asteroid, mungkin komet. Demikian juga bintang-bintang di galaksi kita, ada bintang variabel, bintang ganda, dan bintang-bintang yang secara astrofisika itu sangat menarik dipelajari. Beberapa kerjasama yang bisa dibangun secara domestik itu adalah antara BRIN dengan ITB, kemudian dan ITERA, dengan Undana, demikian juga dengan perguruan tinggi lain yang mempunyai kegiatan riset astronomi. Dan secara global, kita juga bisa membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi internasional. Saat ini, kita sudah menjalin kerjasama dengan Kyoto University dan sedang dibahas juga kerjasama dengan Leiden University Belanda. Dan mungkin nanti akan ada mitra-mitra lain secara global yang bisa memanfaatkan observatorium ini untuk pengamatan objek-objek astronomi, termasuk juga untuk objek-objek pengorbit bumi.